Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syakal Fadila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan umum dalam penerapan ejaan, akademik, dan strategi perbaikan. Dalam dunia akademik, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang benar merupakan hal yang sangat penting. Karya tulis akademik seperti makalah, skripsi, tesis, atau laporan ilmiah harus disusun dengan memperhatikan ketepatan bahasa agar informasi yang disampaikan mudah dipahami dan memiliki nilai ilmiah. Namun, masih banyak mahasiswa maupun penulis akademik yang belum menerapkan kaidah ejaan secara benar, terutama dalam penggunaan huruf kapital, tanda baca, kata serapan, dan penulisan kata depan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menurunkan kualitas karya ilmiah, bahkan dapat menimbulkan salah tafsir. Oleh karena itu, pemahaman tentang kesalahan umum dalam penerapan ejaan akademik dan strategi perbaikannya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tulisan ilmiah yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Sebelum itu, kita perlu mengetahui tentang pengertian ejaan akademik. Apa sih itu ejaan akademik? Jadi, ejaan akademik adalah penerapan kaidah penulisan bahasa Indonesia secara baku dan formal dalam konteks akademik. Ejaan ini mencakup aturan tentang penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, ejaan berfungsi untuk menjaga keteraturan dan kejelasan makna tulisan, kemudian untuk menunjukkan tingkat profesionalitas dan kecermatan penulis, dan juga menjadi standar komunikasi ilmiah yang objektif dan mudah dipahami. Dengan demikian, ejaan bukan sekedar aturan teknis, melainkan cermin kedisiplinan akademik seorang penulis. Pentingnya ejaan dalam dunia akademik. Mengapa ejaan penting dalam penulisan akademik? Yang pertama, untuk menunjukkan kredibilitas penulis. Kemudian, penggunaan ejaan yang benar menunjukkan bahwa penulis teliti dan memahami kaidah bahasa ilmiah dan dapat menentukan kualitas karya ilmiahnya. Kemudian, kesalahan kecil dalam ejaan dapat menurunkan kualitas dan kesan profesional suatu karya tulis. Selanjutnya, untuk menjamin kejelasan makna, dan ejaan yang benar membuat kalimat mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas, dan dapat mempermudah penilaian dan publikasinya. Yang terakhir yaitu untuk tulisan dengan ejaan yang baik lebih mudah diterima dalam jurnal ilmiah atau penilaian akademik. Kemudian yaitu kesalahan umum dalam penerapan ejaan akademik. Yang pertama adalah kesalahan penulisan huruf kapital, di mana kesalahan yang sering terjadi bahwa penulisan nama diri yang tidak konsisten. Contohnya seperti mahasiswa Universitas Mulia yang akan diperbaiki menjadi mahasiswa Universitas Mulia dengan penggunaan huruf kapital pada kata umum yang tidak perlu. Kemudian contoh lainnya yaitu kata pemerintah telah menetapkan aturan baru menjadi pemerintah telah menentukan aturan baru. Aturan benar dalam PUEBI bahwa huruf kapital digunakan untuk huruf pertama kalimat, nama orang, bangsa, suku, bahasa, lembaga, dan jabatan diikuti nama orang. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan pada nama hari, bulan, tahun, peristiwa, dan juga kitab suci. Kesalahan yang sering terjadi selanjutnya yaitu penulisan kata dasar dan bentuk turunan. Kesalahan yang sering ditemukan bahwa penulisan awalan dan akhiran terpisah dari kata dasar. Contohnya, diambil alih menjadi diambil alih. Kemudian penulisan kata depan yang disambung, seperti di rumah yang menjadi di rumah. Aturan yang benar bahwa awalan dan akhiran imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kesalahan yang berikutnya terdapat pada penggunaan tanda baca. Kesalahan umum bahwa tidak memberi spasi setelah tanda koma, seperti namun karena hasilnya berbeda. Penggunaan koma yang tidak perlu,
Dan contoh lainnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran. Aturan yang benar bahwa koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam perincian atau antara anak kalimat dan induk kalimat jika anak kalimat berada di awal kalimat. Kemudian digunakan jika tidak ada koma antara subjek dan predikat. Contoh yang benar menjadi namun karena hasilnya berbeda, penelitian ini perlu diulang. Dan contoh berikutnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran. Kesalahan selanjutnya terdapat pada penulisan singkatan dan akronim. Kesalahan umumnya bahwa menulis singkatan tanpa titik seperti DLL menjadi DLL dan diakhiri dengan tanda titik. Menulis akronim yang tidak konsisten, contohnya seperti SDN 12 Balikpapan menjadi SDN 12 Balikpapan, yang dimana kata SDN akan menggunakan kalimat kapital atau huruf kapital. Aturan benar dalam POEB bahwa singkatan umum seperti DSB, DST, DLL, dan SD diakhiri dengan tanda titik. Akronim nama lembaga atau organisasi ditulis huruf kapital semua tanpa titik seperti UE, UGM, KPU, dan SDN. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf diucapkan seperti kata biasa ditulis dengan huruf kapital di awal seperti UNICEF atau Beppenas. Selanjutnya yaitu strategi perbaikan ejaan akademik, di mana pembahasan dan pembiasaan dapat dilakukan dengan mempelajari POEB secara menyeluruh. Kenali aturan huruf kapital, tanda baca, penulisan kata, dan juga unsur serapan. Kemudian, bacalah versi terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, seperti menggunakan KBBI sebagai rujukan utama, dan pastikan semua kata yang digunakan bersifat baku. Langkah praktis perbaikan dengan melakukan proofreading mandiri, yaitu baca ulang naskah untuk menentukan kesalahan tanda baca, huruf besar, dan juga ejaan. Kemudian gunakan teknik membaca perlahan dan berfokus pada detail. Yang keempat, untuk menggunakan alat pemeriksa otomatis seperti yang ada di Microsoft Word, yaitu dengan mengaktifkan fitur proofing atau grammar dan spelling bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu menerapkan konsistensi dan evaluasi. Dengan menerapkan konsistensi dalam penulisan seperti gunakan gaya ejaan yang sama di seluruh dokumen, misalnya ejaan POEB. Kemudian hindari pencampuran antara gaya penulisan ilmiah dan populer. Selanjutnya yaitu mintalah umpan balik dengan meminta dosen, editor, atau rekan sejawat untuk memeriksa tulisan Anda, dan juga menggunakan hasil umpan balik untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas tulisan. Di sini kita akan menelaah tentang studi kasus perbaikan. Contohnya paragraf salah, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Mulia perlu meningkatkan aktivitas belajar. Perbaikannya menjadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Mulia perlu meningkatkan aktivitas belajar. Analisis perbaikan dari studi kasus di atas bahwa dengan menghapus koma yang tidak perlu, kemudian huruf kapital diperbaiki pada Universitas Mulia, dan juga kata aktivitas diganti menjadi aktivitas sesuai dengan ejaan baku. Dari deretan materi yang telah saya bacakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ejaan merupakan bagian penting dari integritas akademik, dan kesalahan umum yang sering muncul meliputi huruf kapital, kata depan, tanda baca, kata serapan, dan juga singkatan. Penerapan ejaan yang tepat membutuhkan pemahaman aturan, pembiasaan menulis dengan teliti, dan juga penggunaan alat bantu pemeriksa bahasa. Dan dengan memahami strategi perbaikan, mahasiswa dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih rapi, profesional, dan kredibel. Dari materi yang saya presentasikan ini, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan
Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dari saya dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.